Ternyata kelitih itu adalah hal yang positif. Halo, selamat hari Senin. Seperti biasa, setiap hari Senin gue akan nyari tahu atau ngebahas hal-hal yang lagi rame atau hal-hal yang penting buat kita cari tahu lebih dalam. Dan baru beberapa hari kemarin gue ngedengar sebuah berita tentang kejadian pembunuhan seorang remaja yang dilakukan oleh remaja lainnya di daerah kota Jogja. Dan pembunuhan ini ternyata terjadi pas si korban lagi nyari makan sahur bareng teman-temannya. Anyway, pembunuhan yang terjadi di kota Jogja itu ternyata biasa dikenal dengan istilah kelitih. Nah, di episode ini gue akan ngebahas dan nyari tahu apa itu arti kata dari kelitih dan fenomena apa aja sih yang terjadi dengan kata atau kalimat kelitih ini. Nah, pertanyaan pertamanya adalah kelitih itu apa? Setelah gue cari tahu, ternyata kelitih itu sampai hari ini punya pergeseran makna, sudah mengalami pergeseran makna, yang artinya sebenarnya kata atau arti dari kelitih yang sekarang kita ketahui dari berbagai macam media, ternyata itu udah bukan arti kata kelitih sebenarnya. Karena kalau misalkan lu kulik lebih dalam, kata kelitih ini lebih merujuk ke sebuah pasar yang ada di daerah Jogja, namanya Pasar Kelitikan. Nah, Pasar Kelitikan ini atau Kelitikan ini adalah sebuah pasar yang biasa orang-orang Jogja datengin gitu. Jadi dulu banget orang-orang sana tuh biasa datang ke Pasar Kelitikan buat nyari barang-barang bekas. Nah, biasanya ketika mereka mau pergi ke Pasar Kelitikan itu, biasanya mereka ngebahasainnya kayak semacam, "Woi, ngelitik yuk," gitu. Mungkin bisa kayak begitu ya. Atau mungkin bahasa lainnya, kalau bahasa kitanya mungkin thrifting ya. Nah, mungkin kalau di sana ngelitik gitu ya. Karena kan kejadiannya atau yang mereka datengin adalah Pasar Kelitikan. Anyway, hampir mirip sama kata kelitik, jadi ada bahasa lainnya nih, ngelitih gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ya, kalau kopi itu ngopi, susu tuh nyusu gitu ya. Nah, ini kalau kelitik tuh ngelitih. Nah, kalau arti dari kata ngelitih itu sebenarnya nggak jauh beda sama kelitik sih ya. Artinya tuh jalan-jalan santai gitu. Dan ini buat ngegambarin aktivitas orang-orang Jogja buat ngabisin waktu luangnya, waktu santainya gitu. Itu bahasanya ngelitih gitu. Nah, terus di salah satu channel YouTube di UGM Channel, Dr. Suprapto bilang bahwa kelitih itu berasal dari bahasa Jawa, ya tentu aja ya, yaitu kelitah-kelitih, yang artinya menghabiskan waktu luang dengan hal-hal positif, kayak misalkan ngabisin waktu luang dengan cara ngejahit baju, terus baca buku, terus ya apa aja lah hal-hal positif yang bisa dilakukan selagi kita punya waktu santai gitu. Jadi sebenarnya bahasa awalnya, makna awalnya kelitih itu baik ya. Kelitih itu positif, nggak ada jelek-jeleknya gitu. Nah, terus ada statement dari Ari Sujito, yaitu seorang sosiolog dari UGM. Dia bilang sebenarnya nggak jauh beda sama statement sebelumnya. Ari Sujito nih bilang bahwa kelitih ya, sebuah aktivitas keluar rumah yang dilakukan untuk menghilangkan rasa penat. Nah, sampai sini paham kan ya? Jadi sebenarnya kelitih itu pada dasarnya, pada awalnya punya makna yang baik banget, yang bagus banget, dan nggak ada pengertian ngeri-ngerinya gitu. Cuman sampai akhirnya pada hari ini, akhirnya kata kelitih ini punya pergeseran makna, dan maknanya malah serem gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, kapan sih pergeseran makna kelitih ini bergeser gitu ya? Yang tadinya kelitih ini punya makna positif, kenapa akhirnya sekarang jadi negatif? Pergeseran maknanya menjadi lebih serem itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau mau dikulik lebih dalam, ternyata mungkin aja nih ya, kelitih ini adalah pergantian kata dari kata tawuran, karena di tahun 2011 sampai 2012 itu kan terjadi banyak sekali fenomena-fenomena tawuran yang terjadi ya. Mungkin aja kelitih itu muncul dengan definisi yang negatif di tahun-tahun itu. Walaupun praktek kelitih ini sempat hilang di tahun 2013 karena waktu itu pihak kepolisian setempat sempat kayak semacam berhasil ngeredam aksi-aksi kriminal di sana, tapi ternyata di tahun 2014 itu muncul lagi, dan munculnya ini ternyata dibarengi dengan banyak korban-korban berjatuhan yang nggak cuman dari pelajar ternyata, tapi juga ada korban dari mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, terus ada lagi kayak semacam opsi lain ya dari gimana sih awal pergeseran makna kelitih ini muncul gitu ya. Jadi waktu itu di tahun 2007 sampai 2009 pemerintahan Kota Yogyakarta sempat bikin kebijakan kalau misalkan ada pelajar-pelajar yang terlibat tawuran, maka pelajar-pelajar itu bakal dihukum. Ada dua opsi ini hukumannya. Yang pertama diskorsing, atau yang kedua beneran dikeluarin dari sekolah. Nah, ternyata kebijakan itu
bukannya berdampak positif, bisa dibilang punya dampak negatifnya juga ya, karena ketika pelajar-pelajar ini dipulangin dari sekolah atau misalkan diskorsing, ternyata pelajar-pelajar ini nggak punya kegiatan gitu. Terus sementara diberitakan pelajar-pelajar di sana tuh ada yang mungkin punya kehidupan yang nggak terlalu harmonis atau terlalu nyaman di dalam rumahnya, terus mereka bingung karena di drop out dari sekolah, terus yang nggak tahu mau ngapain, nggak ada kegiatan sama sekali, akhirnya mereka berpikiran hal yang macem-macem ya. Nah karena mereka bosan, akhirnya mereka nyari cara nih gimana caranya mereka biar nggak bosan, yaitu tercetuslah ide untuk ngumpul-ngumpul bareng teman-teman lainnya dengan cara naik motor gitu ya, riding malamnya ini ya keliling kota gitu. Tapi bukan cuma sembarang riding, tapi mereka nyari musuh atau nyari target. Terus musuhnya siapa? Sebenarnya bukan, nggak bisa dibilang musuh ya mungkin bisa dibilang musuh juga, tapi juga bisa dibilang keliling-kelilingnya mereka ini pakai motor nyari target gitu, karena kebanyakan nggak cuman musuh mereka aja yang jadi sasaran, tapi juga random gitu, siapa aja yang mereka temuin. Kalau misalkan mungkin lagi sendiri dan jalanannya lagi sepi, ya udah itu jadi target kelitihnya mereka gitu. Terus gimana cara mereka ngebantai target-targetnya atau musuh-musuhnya ini? Nah, biasanya pelaku kelitih ini lebih dari satu orang, dan biasanya mereka ngebawa senjata-senjata tajam kayak misalkan pedang, golok, atau gear sepeda ya yang udah dimodif kayak gitu. Dan biasanya praktek ini dilakukan di malam hari, terus di jalanan yang sepi, dan terkadang katanya praktek kelitih ini nggak cuman dilakukan di jalan sepi, tapi mereka juga sampai berani ngedatangin tempat-tempat nongkrong anak muda gitu, kayak misalkan tongkrongan di warung bubur kacang hijau atau warung kopi. Nah karena praktek kelitih ini udah mulai meresahkan ya, akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Yogyakarta, mulai resah nih ya. Akhirnya Sri Sultan ini nerbitin surat edaran yang isinya adalah kurang lebih untuk ngeberhentiin kejadian-kejadian yang mengerikan ini ya. Caranya banyak sih, ada yang misalkan orang tuanya disuruh nyari tahu anaknya ada di mana kalau tiap malam kayak gitu-gitulah. Pokoknya banyak lah. Itu surat edarannya udah diterbitkan sama Sri Sultan. Terus sebagai penutup episode ini gue mau bilang sebenarnya kejadian-kejadian ngeri atau kejadian-kejadian yang melibatkan hilangnya nyawa seseorang ini sebenarnya banyak banget sih ya. Kalau misalkan dibilang ngeri sih ngeri gitu ya, tapi ternyata kejadian-kejadian ini nggak cuma ada di sekitar kita gitu. Contohnya beberapa hari yang lalu juga gue sempat dengar sebuah berita yang ngeberitain itu kejadiannya ada di New York, di subway ya. Jadi waktu itu ada penembakan hingga sampai 30 orang terluka di subway, di kereta bawah tanah Amerika gitu ya. Terus yang anehnya lagi, gue baru aja buka berita lagi, ternyata ada satu orang yang ketangkap nih sebagai pelaku penembakan di subway itu. Terus ada kayak senyum aneh gitu sih. Maksud gue, lu udah ngelakuin kejahatan tapi lu senyum gitu. Maksudnya apa sih yang lu banggain dari tragedi yang lu sebabkan itu gitu. Oke, segitu aja episode kali ini, dan semoga lu lebih paham apa itu arti kelitih, dan ternyata kelitih itu dulunya emang punya makna positif ya, cuman sekarang memang punya pergeseran makna yang akhirnya jadi negatif. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Weh.